Kalau kita ngomongin kemacetan di Kota Malang itu sesuatu yang perlu nggak sih, Prof? Maksudnya Malang ini memang perlu kita obrolin soal kemacetan karena emang nggak atau gimana? Gitu. Nah, pertumbuhan kendaraan di Kota Malang juga cukup pesat ya, terutama sepeda motor. Kita bisa dilihat di situ di ruas-ruas jalan sepeda motor itu kayak dawet gitu, ya toh, seliwar gitu. Ya karena itu dan mungkin platnya variatif. Iya. Memang harus. Jadi kalau kotanya berkembang juga harus berkembang pelayanannya, bukan hanya mikrolet yang sekarang ini ya. Mikrolet ini kan persoalan hidup enggan mati pun tak mau. Halo teman-teman, balik lagi di acara Podcastin Aja Dulu. Podcast yang diinisiasi oleh PPSUEG, Program Pasca Sarjana Universitas Widyagama. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang jalanan Malang antara macet dan harapan bersama Prof. Aji Suraji, Guru Besar Teknik Jalan Raya dari Fakultas Teknik Universitas Widyagama. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya tadi kegiatan apa, Prof? Ya, jadi tadi pagi kebetulan topiknya mirip-mirip. Kami sedang rapat bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Malang, rapat di Balai Kota, dan audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Topiknya tentang kemacetan. Jadi saya pikir ini setopik dengan ini, pas ini ya. Jadi mumpung sedang berpikir tentang bagaimana kemacetan Kota Malang ini, problemnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Menarik ini, Mbak Ija. Tapi memang kalau kita ngomongin kemacetan di Kota Malang itu sesuatu yang perlu nggak sih, Prof? Maksudnya Malang ini memang perlu kita obrolin soal kemacetan karena emang nggak atau gimana? Gitu. Nah, begini, jadi Malang ini memang kalau secara karakteristik kota, sebenarnya Malang ini boleh disebut adalah middle ya, middle urban ya, dibandingkan dengan Surabaya masih di bawahnya, apalagi dibandingkan Jakarta. Cuman Malang ini boleh dibilang ini seksi gitu ya. Malang kota pendidikan, Malang kota wisata, dalam arti Malang Raya ya. Malang Raya kota pendidikan, kemudian kota wisata, kemudian kota industri, dan hawanya cukup sejuk. Ini cukup seksi menurut saya Malang ini, dan memang faktanya bahwa dengan kondisi geografis Malang yang seperti ini, jaringan jalan seperti ini memang boleh dibilang macet sih ya, cuma belum amat tinggi ya, tetapi ini ke depan memang harus ada solusinya karena spot-spot itu sudah ya, Jalan Soekarno-Hatta, kemudian di pusat kota, kemudian di titik-titik pusat bangkitan perjalanan, tarikan perjalanan ini sering terjadi macet. Oleh karena itu menurut saya Malang ini harus segera dibenahi sejak dini supaya ada antisipasi ke depannya. Begitu, Mbak Ija. Kalau sebagai ahli rekayasa jalan, Prof, sebenarnya faktor apa sih yang emang benar-benar secara signifikan ini mempengaruhi atau menyebabkan kemacetan di Malang? Iya, oke. Jadi gini, kalau kita mengacu kepada teori transportasi, sebenarnya ada 4 faktor utama yang terkait dengan sistem perjalanan transportasi jalan raya. Itu yang pertama adalah pengguna jalan atau driver, yang kedua itu adalah aspek kendaraan, kemudian yang ketiga adalah aspek jalannya, dan yang keempat adalah aspek lingkungan. Nah, keempat-empatnya menurut saya merupakan kontributor dari bagaimana kinerja transportasi itu, termasuk di dalamnya adalah macet ya. Oleh karena itu keempat-empatnya merupakan faktor yang perlu diurai sedemikian rupa bagaimana supaya kemacetan di Malang Raya ini betul-betul bisa diatasi, bisa diantisipasi. Tentunya masing-masing perlu kita dalami tentang berbagai macam faktor ini. Kalau di Malang sendiri itu karena apa, Prof? Oke, jadi gini, kalau kita lihat karakteristik Kota Malang, yang jelas Malang ini kan banyak pendatang ya. Jadi ada mahasiswa tiap tahun itu masuk di Kota Malang itu bisa ratusan ribu bahkan ya. Itu merupakan kontribusi tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lain ya, seperti kota di Kediri, Nganjuk, Jombang itu ya karena banyaknya mahasiswa ya. Iya, nah tapi Malang ini memang
saya katakan tadi seksi itu. Jadi makanya banyak berdatang. Itu yang pertama. Sebenarnya kalau hanya melayani lalu lintas di internal sekedar geografis penduduk di Kota Malang Raya, itu menurut saya ya bisa kita lihat dah ketika ada liburan mahasiswa kan nampak tidak terlalu macet, peak hour ya. Tetapi begitu sudah mulai mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, kemudian ada wisuda, baru berbeda. Oleh karena itu menurut saya ini yang menjadi faktor. Artinya apa? Berarti dari faktor-faktor tadi, faktor pengguna jalan itu adalah merupakan faktor yang paling dominan untuk di Kota Malang. Walaupun sebenarnya kalau kita turunkan pertumbuhan kendaraan di Kota Malang juga cukup pesat ya, terutama sepeda motor. Kita bisa dilihat di situ di ruas-ruas jalan sepeda motor itu kayak dawet gitu ya toh, seliwar gitu ya, karena itu. Dan mungkin platnya variatif. Ada yang bukan hanya plat N saja, ada yang L, ada yang Z, ada yang AB, ada yang AG ya. Nah, ini berarti memang betul-betul boleh dibilang mixed traffic di Malang ini. Artinya pendatang itu juga bunena. Apalagi kalau weekend ya. Weekend itu dari exit tol itu ada yang plat L dominan, kemudian plat yang lain-lain itu juga W juga dominan, Sidoarjo, Gresik dan segala macam. Nah, artinya apa? Bahwa memang Malang ini saya katakan tadi, saya lebih senang mengatakan ini istilahnya seksi, artinya menarik banyak orang yang datang. Walaupun pada kenyataannya rela dia bermacet-macet hanya untuk sebuah mencari hiburan, mencari destinasi wisata. Nah, menurut saya paling nggak dua hal itu yang paling menonjol. Walaupun dari faktor-faktor yang berikutnya itu adalah faktor jalan. Jaringan jalan di Kota Malang, khususnya Kota Malang, ini menurut saya masih minim dan tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan, Mbak Ida. Jadi pertumbuhan kendaraannya begitu pesat, kemudian di sisi lain pertumbuhan pembangunan jalan ini menurut saya masih sangat rendah sekali, tidak imbang, sehingga makin lama beban lalu lintas kendaraan di jalan itu makin meningkat. Ini yang kalau di dalam istilah ilmu rekayasa lalu lintas namanya perbandingan antara kapasitas dan volume itu tidak imbang. Jadi volumenya itu sudah mendekati kapasitas, sehingga itulah yang disebut dengan semakin macet, yang namanya VC ratio, volume berbanding dengan kapasitas itu sudah mendekati over capacity. Begitu. Berarti sebenarnya kalau dengan adanya kemacetan ini memang kita harus terima, legowo atau gimana, Prof? Ya namanya juga situasional ya. Artinya begini, macet itu adalah fakta, tetapi bahwa macet itu memang tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan. Kan ada pihak-pihak yang paling bertanggung jawab. Kalau di Kota Malang ada wali kota, ya, kemudian ada turunannya adalah dinas perhubungan, kemudian ada partner-partner lagi ada dinas bina marga, ada kepolisian yang mendisiplinkan, dan dinas-dinas yang lain, stakeholder yang lain yang mestinya dia bertanggung jawab bagaimana supaya mewujudkan transportasi di Kota Malang itu lancar. Karena memang tujuan dari transportasi itu untuk didesain itu adalah memberikan biaya transportasi yang semurah-murahnya. Makanya lebih cepat, lebih murah, kemudian waktunya lebih singkat, jaraknya lebih dekat. Jarak, waktu dan biaya itu adalah parameter di dalam transportasi ya. Jadi kalau kita ingin melakukan perjalanan itu betul-betul harus bisa mewujudkan adalah jarak, waktu dan biaya. Jaraknya yang jarak dekat, waktunya kalau bisa sesingkat-singkatnya, biayanya kalau bisa yang semurah-murahnya. Begitu. Nah, berarti kan anggapannya harus ada penanggung jawabnya gitu ya kalau untuk kemacetan ini. Nah, kalau dilihat dari efektivitas angkutan umum itu gimana, Prof? Maksudnya apakah nggak ada batasan untuk semua orang, ya udah boleh aja nih membawa kendaraan atau gimana? Oke, begini. Jadi
pendekatan transportasi suatu kota itu memang ada berbagai macam, tapi pendekatannya artinya pelayanan juga bukan hanya satu jenis saja. Jadi selain transportasi jalan raya yang lebih banyak didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu sepeda motor, mobil maupun bahkan angkutan umum ya, atau kalau kota yang lebih besar nanti ada LRT ya. Nah, namun demikian memang ke depan itu ada semacam grand design bagaimana memberikan pelayanan transportasi kota ini yang memang bisa memberikan tingkat kemacetan yang lebih rendah. Apa itu? Yaitu penyediaan angkutan umum. Kenapa begitu? Begini perbandingannya. Jadi kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi, itu kan space-nya satu orang itu berapa? Katakanlah satu orang di space ruang jalan itu 2 meter persegi satu orang, karena kan naik kendaraan hanya ada sopir sama penumpangnya 1 atau 2. Tetapi kalau itu menggunakan angkutan umum, misalnya angkot saja, misalnya angkot itu bahasa lainnya namanya para transit, angkot itu bisa dinaiki katakanlah 10 atau bahkan 12, bahkan bisa dijejak-jejak sampai 16. Nah, atau sebut saja standar 12 misalnya atau 10. Maka space ruang jalan bagi pengguna untuk transportasi di jalan raya itu hanya 0,75 meter persegi. Nah, artinya apa? Berarti pergerakan orang di ruang jalan itu akan lebih efisien menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, pelayanan ke depan, penyiapan infrastrukturnya itu memang harus diarahkan kepada bagaimana meningkatkan layanan angkutan umum, termasuk tadi angkot tadi atau ke depan bis kota ya. Memang harus. Jadi kalau kotanya berkembang juga harus berkembang pelayanannya, bukan hanya mikrolet yang sekarang ini ya. Mikrolet ini kan persoalan hidup enggan mati pun tak mau, ya toh. Kalau di Surabaya itu kan sudah ada ini ya, Trans Surabaya. Jadi sudah enak ya keliling dengan harga 5.000 kita udah bisa mengelilingi satu kota Surabaya itu. Ya, betul. Seperti itu. Ke depan mestinya Malang juga begitu. Ada Trans Malang atau yang ini sedang digulirkan ada namanya Trans Jatim. Jadi Trans Jatim itu gini, itu suatu proyek yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur ke kota-kota, termasuk di dalamnya adalah Malang Raya, ada Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang itu di Kepanjen. Nah, ini akan dicoba untuk melayani bagaimana Malang Raya itu dengan menggunakan Trans Jatim ini. Cuma ini masih dalam proses penggodokan dan masih penyesuaian sana sini karena memang ada beberapa persoalan. Salah satunya adalah ruang jalan di Malang ini kan ruangnya kecil-kecil gitu. Apalagi kalau sudah masuk weekend dan ada wisuda gitu ya di daerah UB dan Politeknik itu kayaknya emang nggak bisa jalan tuh nanti kita sama sekali ya. Kalau saya mau menanyakan ini Prof, saya pernah melewati jalanan di perempatan Jalan Letjen A. Supratman. Nah itu kan lalu lintasnya tuh agak ini ya, maksudnya misal di sebelah perempatan, jadi nanti di sebelah sini itu hijau, nanti di sebelah sini juga hijau. Jadi kita saling menyeberang satu sama lain. Ya gitu. Betul. Jadi begini Mbak. Jadi namanya pengaturan arus lalu lintas di persimpangan itu kalau dalam bahasa yang lain namanya APIL, alat pemberi isyarat lalu lintas, APIL. Jadi ada suatu strategi bagaimana pengaturan lalu lintas di simpang menggunakan APIL. Jadi kalau lalu lintasnya masih rendah, tidak perlu APIL. Tidak perlu APIL karena orang cukup menggunakan sela-sela di antara kendaraan yang lewat itu sudah cukup. Kemudian pada tingkatan yang agak lebih tinggi sedikit, itu boleh menggunakan lampu kuning warning itu, jadi supaya untuk peringatan saja, mengurangi kecepatan. Kemudian pada tingkatan berikutnya adalah menggunakan lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini juga disesuaikan dengan kondisi arusnya. Kalau arusnya itu masih belum begitu padat, masih memungkinkan memang dua arah yang sama ini bergerak secara bersama-sama dengan harapan mekanismenya di antara dua arah yang berlawanan ini
ada sela antar kendaraan yang bisa digunakan, entah itu sebelumnya, di tengah-tengahnya atau sesudahnya. Baru kalau itu lalu lintasnya sangat padat, kemudian celahnya itu mungkin boleh dikatakan tidak ada, maka memang ada pengaturan yang namanya itu protected. Jadi yang bergerak hanya kaki simpang sini, yang lainnya itu ditutup semuanya gantian. Tetapi kalau lalu lintasnya masih medium, ya memang diperkenankan untuk bergerak secara bersama-sama. Itu soal desain apelnya saja. Ini ada satu pertanyaan mungkin saya juga agak kurang paham ya Prof ya. Pembangunan pemukiman dan pusat komersial di pinggiran kota seringkali tidak didukung oleh akses jalan memadai. Apakah ini termasuk bentuk kegagalan integrasi antara tata ruang dan sistem transportasi? Oke, ini menurut saya sudah tataran yang agak lebih global lagi ya, karena dikaitkan bagaimana sistem transportasi dikaitkan dengan tata guna lahan, tata ruang. Ya, betul. Jadi begini, sebenarnya pembangunan tata guna lahan ini harus betul-betul direncanakan sedemikian rupa, di mana pusat-pusat kegiatan itu jangan sampai mengganggu arus lalu lintas. Oleh karena itu mestinya pusat kegiatan itu ada namanya, kalau di dalam perencanaan kota itu adalah CBD namanya, Central Business District. Jadi di sana kawasan, sehingga kalau di sana macet itu tidak ada persoalan. Jangan sampai yang mestinya dia adalah perjalanan antar kota tapi kena macet. Nah, oleh karena itu penataan tentang tata guna lahan itu penting supaya jadi waktu perjalanan ini tidak terganggu. Begitu memang perlu ditata sedemikian rupa. Oke. Jadi intinya sebenarnya kalau kita ngomongin kemacetan di Kota Malang itu harus ada campur tangan ya dari pihak pemerintah atau yang berwajib kayak gitu. Nah kalau sementara yang emang lagi digodok itu adalah Transjatim itu ya Prof ya. Kalau selain itu maksudnya selain angkutan umum kemacetan ini kayak yang udah ini ya pembukaan jalan yang di samping Begawan itu kan juga membuka jalan baru, tapi menurut beberapa orang atau beberapa pengguna motor dan kendaraan ya, itu membuat macet yang baru. Nah kayak gitu, itu sebenarnya membuka jalan ini nggak bisa asal-asalan, atau bisa menjadi macet atau gimana? Ya, jadi gini, sebenarnya di dalam penanganan lalu lintas ini ada berbagai macam tahapan. Ada tahapan jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Nah, jangka pendek per tahun itu namanya boleh disebut namanya rekayasa dan manajemen lalu lintas. Jadi titik spot-spot yang macet-macet itu ada penanganan. Misalnya pedagang kaki lima tidak boleh dagang di tepi jalan, tidak boleh di trotoar, parkir tidak boleh diparkir di jalan dan sebenarnya itu penertiban, termasuk mana yang boleh satu arah, mana yang tidak boleh satu arah, itu jangka pendek. Nah, jangka menengah misalnya itu adalah pelebaran jalan. Jadi yang kapasitasnya sudah over capacity, jadi kendaraan yang lalu lintasnya sudah sangat padat, itu perlu dilebarkan. Ya, itu perlu ada jangka menengah. Nah, jangka panjang ini adalah pembangunan ruas jalan baru. Tadi yang disampaikan oleh Mbak, bagaimana membangun jalan baru ini memang harus betul-betul ini memang memerlukan pengurai kemacetan, konektivitas. Sebenarnya ada kaidahnya namanya origin destination. Jadi dia dari mana menuju mana. Kita mau membangun jalan ini sebenarnya ingin melayani dari mana menuju mana. Karena kalau itu salah akan menimbulkan kemacetan baru memang. Nah, itu oleh karena itu betul bahwa ketika kita akan membuat rencana jalan baru itu betul-betul memang harus dipikirkan sebenarnya yang dilayani akan kemana, begitu. Oke. Nah, sebenarnya udah banyak ya yang kita ngobrolin terkait kemacetan, mulai dari kebijakan dan cara membuka jalan ya, itu nggak bisa asal-asalan. Jadi sebenarnya untuk membuka jalan itu sudah dipikirkan secara matang-matang oleh yang meminta izin dan juga yang memberi izin kayak gitu ya Prof ya. Betul. Nah, kira-kira kalau menurut Prof sendiri apa yang bisa, misalnya kita sebagai warga biasa atau sebagai pendengar, apa yang bisa disampaikan terkait kemacetan di Kota Malang? Ya, gini.
Saya pikir kemacetan di Kota Malang ini adalah sesuatu yang harus ditangani oleh pemerintah secara serius. Jadi pemerintah harus hadir di dalam penanganan ini. Kemudian di dalam penanganannya tadi untuk jangka pendek saya sampaikan tadi rekayasa dan manajemen lalu lintas. Tetapi menurut saya pemerintah harus punya semacam master plan transportasi yang memang digunakan sebagai user guide, artinya pedoman di mana pengembangan sistem transportasi jaringan lalu lintas jalan raya maupun angkutan umum itu untuk jangka panjang itu memang sudah di planning. Jadi action by planning mestinya begitu, sehingga nanti bisa betul-betul penataan transportasi ini ke depan memang tertata dengan baik. Jangan sampai kita hanya sebenarnya problem solving saja, ada masalah diselesaikan, ada masalah selesaikan. Kalau hanya begitu, tidak akan pernah ada habisnya permasalahan kemacetan. Karena memang ya macet itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kan kemacetan itu kalau kita lihat dari indikator ekonomi itu bagian dari ekonomi yang berkembang sebenarnya. Karena kalau ekonomi tidak berkembang itu juga tidak ada macet ya. Tapi tentunya di sisi lain berarti ada kalau kita lihat dari kesetimbangan demand supply berarti ada permintaan bertransportasi tapi pasokan tentang jalannya masih kurang. Nah ini harus disiapkan juga sehingga kesetimbangan demand supply ini bisa terbentuk begitu. Maksud saya mestinya seperti itu ke depan gitu ya. Oke, mungkin itu pesan-pesan dari Prof. Aji ya. Oh ya, buat teman-teman, Prof. Aji ini memang fokus untuk membahas soal transportasi jalanan dan kemacetan. Jadi kalau misalkan mau ngecek bisa di mana, Prof? Kalau misalkan mau cek riset-risetnya? Ya, mau dicek itu langsung aja di Google itu langsung kecek Aji Suraji langsung kelihatan di situ ya. Muncul di Orchid itu ya? Ya, ada di Orchid, ada di Google Sekuler itu ya riset-risetnya. Dan memang saya fokus di teknik jalan raya, walaupun tidak menutup ke aspek-aspek yang lain, kadang aspek keselamatan, kemudian aspek tentang ekonomi transportasi, kemudian tentang jaringan jalan, angkutan umum juga begitu. Tapi saya sebenarnya lebih fokusnya di teknik jalan raya, bagaimana membangun jalannya yang bagus, kemudian yang berkeselamatan yang ini, macet. Ya, yang tidak macet. Ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lah begitu ya. Benar-benar. Jadi masyarakat ini memang butuh ya. Siapa hari ini yang tidak terikat oleh jalan? Sampai ke sini tadi juga mesti lewat jalan raya. Lewat jalan dan macet juga sih, Prof. Iya, dinikmati macetnya. Ya, Pak Haji juga sama, hari-hari lewat jalan macet dialami setiap hari. Oleh karena itu memikir tentang jalan ini ya bagian dari ibadah. Ya. Oke, mungkin itu aja podcast kita hari ini. Di podcastin aja dulu. Terima kasih Prof. Aji sudah sama-sama mampir di podcast kita. Sampai jumpa ya di next podcast selanjutnya.